Ya, ini dia smartwatch terbarunya Xiaomi Watch 2. Ya, Xiaomi Watch 2 ya, tanpa Pro. Yang waktu itu pernah tayang di channel ini adalah yang Pro-nya, itu keren banget, Wear OS, dan ini juga sudah Wear OS. Untuk user manual terlihat berbeda seperti smartwatch yang kemarin S3 ya. Ini panjang bener, kayaknya lebar begitu maksudnya. Untuk kabel chargernya mirip seperti kemarin yang S3, dia menggunakan magnet 2 pin. Ini sepertinya bisa gantian sih dengan yang S3 ya. Ya, seperti biasa sebelum menyalakan kita cas terlebih dahulu. Untuk loading menyalanya ini lumayan cukup lama ya guys. Jadi harus bersabar menunggu. Kalau menurut kalian lebih suka yang mana nih guys? Yang model Wear OS seperti ini atau yang tipe smartwatch S3 kemarin tanpa Wear OS? Bisa tulis di kolom komentar ya. Ya, ini saya pilih yang bahasa Indonesia untuk device smartwatchnya. Kemudian kita disuruh unduh pakai Mi Fitness yang kemarin ya. Oh ya, dan satu hal yang mau saya infokan, untuk di perangkat iOS ini tidak bisa ketemu ya guys. Jadi dia harus menggunakan smartphone dari Android. Ya, tidak bisa dari iOS. Karena ini smartwatchnya Wear OS ya, saya baru ingat. Ya, seperti ini tampilan awal watch face dari Xiaomi Watch 2 yang terlihat smartwatch jam analognya ini watch face-nya menyapu ya. Smooth banget dia berjalannya. Kalau saya perhatikan untuk di bagian bezel layarnya ini terlihat lebih tipis dibanding si Watch S3. Ya, ini bisa dilihat untuk dia punya tampilan watch face-nya sendiri terlihat lebih besar bezelnya, karena ini bezelnya dia bisa diganti-ganti ya guys dengan bezel lainnya. Namun kita harus beli secara terpisah, dia punya aksesoris gadgetnya ini bezelnya lumayan ya, 199.000. Sedangkan yang Watch 2 ini dia nggak bisa diganti, jadi dia menyatu dengan layarnya di bagian bezelnya. Kalau menurut kalian lebih suka yang mana guys? Yang dengan bezelnya bisa dilepas diganti atau yang modelnya seperti ini, si Watch 2? Kalau saya sih jujur lebih suka yang Watch 2 ini ya, terlihat simple dan lebih minimalis aja, lebih slim dan juga lebih kecil kalau menurut pendapat saya. Bisa dilihat juga untuk ketebalannya sendiri, kalau menurut saya ini lebih tipis yang Watch 2. Oke, lanjut kita bahas untuk Xiaomi Watch 2 ini. Desainnya sendiri ini cakep guys. Di body case-nya samping tombolnya modelnya dia gaping seperti ini ya, tidak ada crown sama sekali, dan always on display-nya ini langsung aktif tanpa harus saya setting terlebih dahulu. Saya tap to wake dia langsung bisa, tidak seperti si S3 harus disetting dulu ya. Terlihat untuk di bagian heart rate-nya juga lebih menonjol si Watch S3 ini ya, kelihatan lebih besar banget. Untuk kualitas strap menurut saya mirip-mirip kualitasnya, nggak ada yang berbeda ya. Bagian strap belakangnya ini juga ada tulisan ukurannya ya, 22 mm, jadi sama seperti si S3. Bagian display ukurannya padahal sini sama loh guys, seperti si S3 1,43 inch, tetapi yang bikin beda itu di bagian bezelnya aja sih, yang kemarin saya pernah sampaikan ya di awal unboxing si Watch S3 Xiaomi. Yang bikin beda ada di bagian fitur olahraga. Fitur olahraganya ini lebih banyak, dia 160 lebih ya fitur sport mode-nya. Kemudian untuk fitur GPS-nya juga sama, masih sama seperti si S3. Lalu saya perhatikan untuk GNSS atau dia punya sinyal GPS-nya ini cepet banget ngeloknya, lebih cepat daripada si S3 kemarin. Saya begitu klik aja tuh dia langsung ngelok guys, mantap nggak? Tanpa harus ada jeda waktu menunggu lagi ya, dia langsung terhubung. Dan saya klik go, ini ada timer penghitung mundur, dan kita lihat ya, saya perhatikan dan saya geser gini dia nggak bisa menampilkan Bluetooth music ya guys, tidak seperti di Watch S3 dia ada Bluetooth musicnya. Kalau ini tidak ada, karena dia sudah Wear OS, pastinya ada konektivitas yang lebih lagi ya, seperti WiFi, Bluetooth sih udah pasti ada. Di sini kalau saya perhatikan dia ada kelebihannya di WiFi, dan kita biasa bisa ubah untuk dia punya tampilan menu shortcutnya, jadi layaknya Android lah ya, seperti smartphone Android. Jangan lupa ketika mau rest to wake kita harus aktifkan logo yang di bagian ada logo tangannya ini ya. Di sini saya perhatikan dia ada lubang speaker dan mic, dia bisa untuk mengeluarkan suara atau Bluetooth call ya. Tadi saya coba untuk fitur olahraganya, dia ada untuk pemberitahuan olahraga, jadi dia bisa off atau pause otomatis, layaknya seperti di Huawei atau di Samsung gitu ya. Di bagian baterainya sendiri, ini dia lebih besar daripada si Watch S3 kemarin ya. Ini baterai mAh-nya dia lebih besar. Kemudian untuk daya tahan baterai lebih cepat habis maksudnya, karena dia Wear OS. Tertulisnya dia hanya bisa bertahan sekitar 65 jam.
Karena ini saya baru unboxing, nanti saya infokan untuk di sosial media saya ya, seperti TikTok ataupun Instagram untuk baterai life-nya. Di menu widgetnya seperti ini tampilannya, sangat simple dan clean banget ya. Kemudian tombol-tombolnya kita lihat di sini, menu utamanya mirip seperti S3. Ini nggak usah ditanya ya, layar sentuhnya sangat-sangat smooth, fluid banget deh. Oke, saya penasaran untuk ketebalannya. Dari tengah, dari dekat sensor heart rate-nya saya ukur dia ada di 14 mm, berasa lebih tebal si S3 kemarin ya. Dan diameter lingkarnya ini ada di 47 mm lebih, lug to lugnya ada 54 mm lebih. Nah ini untuk S3 55 mm guys untuk lugnya ya, lug to lugnya. Di bagian beratnya sendiri kalau saya timbang untuk keseluruhan smartwatch si Watch 2 ini ada di 52 gram lebih dikit. Kalau dia tambah strap ada di 36 gram lebih dikit. Berbeda dengan si smartwatch S3 ini ya, untuk keseluruhannya aja dia ada di 67 gram lebih dikit. Bedanya sekitar 10 gram lebih ya, hampir 15 gram. Ketika saya pakai di lengan saya ukuran lingkar 16 cm, strapnya ini nggak terlalu panjang banget ya. Dan saya coba selipin ke dalam, ini harusnya fluid dan smooth ya, sama seperti si S3 ya, mantap. Strapnya ini berkualitas guys. Dan ketika awal diaktif saya coba raise to wake, yap, ini bisa untuk menyalakan dia punya watch face awal, tidak seperti si S3 kemarin ya. S3 itu nggak bisa loh guys, ketika awal diaktif nggak bisa untuk raise to wake seperti ini. Kita lihat untuk watch face pilihan dari smartwatchnya langsung di sini. Nah ini mirip seperti Watch 2 Pro ya, yang pernah saya bawakan juga di channel ini. Nah yang ini agak beda ya, saya baru lihat. Wow, ini terbilang banyak banget untuk pilihan watch face yang disediakan dari smartwatchnya langsung si Watch 2 Wear OS ini ya. Terlihat untuk bezelnya tuh bisa diperhatikan. Emang sih kalau diperhatikan ini masih lumayan tebal ya di bagian pinggir bezel hitamnya, tetapi nggak setebal si Watch S3 guys. Karena S3 itu kan bezelnya bisa diganti-ganti ya, sedangkan ini tidak bisa. Tuh AOD-nya mengikuti dari watch face yang kita pilih. Ini cakep sih, keren banget. Oke, langsung aja kita lihat di bagian fitur-fiturnya. Kita klik untuk menu utamanya. Ini ada tampilan SPO2. Sini juga heart rate udah pasti ada. Dia punya fitur heart rate-nya, dia langsung memulai tanpa di tap, dan terlihat dia berjalan secara dinamis atau berkelanjutan di bagian bawah ya tampilannya. Play Store udah pasti tersedia. Ini harus login dulu ke Google kita ya, akun Google kita. Kemudian fitur seperti Google Maps ada pastinya, remote kamera. Kita lihat untuk Bluetooth musicnya di sini tampilannya seperti ini, ada pengaturan volume di bagian bawah. Kalau saya lihat di deskripsi produk penjualan, ini ada memori internalnya ya, sebesar 32 GB dengan RAM-nya 2 GB. Di sini tersedia untuk perekaman suara. Ada yang namanya fitur barometer dan juga altimeter ya. Ini mantep buat yang suka berkegiatan di outdoor atau naik gunung, turun gunung, ini pakai banget. Kemudian kompas, kita harus kalibrasi seperti biasa untuk digoyang-goyang seperti ini. Yap, tampilan dia punya kompas ini berbeda seperti di Watch S3 ya. Untuk tampilannya saya sih jujur lebih suka yang S3 loh kompasnya. Nah untuk tampilan kompasnya ini saya comparison, saya bandingkan side to side, side by side kayaknya seperti ini tampilannya. Dan fitur alarm ada, stopwatch ada, center tersedia. Wih, ini ada YouTube Music ya. Nih, keren juga nih, harus login dulu. Untuk timer penghitung mundur ada juga. Kemudian di sini kita lihat ada kalender ya, harusnya. Selebihnya kita mau download aplikasi apapun juga bisa download dari Play Store ini guys. Tapi kita harus login ya ke akun Google kita untuk download. Mantep nih. Kita lihat di bagian setting konektivitas, dia Bluetooth pasti ada, Wi-Fi, NFC, dan Airplane Mode juga ada. Di bagian setting layar kita bisa lihat kecerahan udah bisa custom ya, dan juga adaptif atau auto brightness. Bagian screen time off kita lihat di sini bisa sampai 60 detik aja, tidak seperti si S3 yang bisa sampai 300 detik, wow, atau 5 menitan. Ukuran font juga bisa kita atur sesuai dengan selera kita, mau yang normal atau yang lainnya. Kemudian kita bisa pilih di lengan mana yang kita pakai sehari-hari, seperti kiri atau kanan. Saya biasa di kiri. Untuk tap to wake kita bisa atur dari setting gerakan. Di sini sentuh untuk mengaktifkan. Bagian view UI tersedia dua pilihan aja, model kisi atau daftar ya, bisa dipilih setting susunan. Setting baterai kita bisa aktifkan mode hemat baterai ini ya, jadi power saving mode. Pastinya dengan mengaktifkan kita ada beberapa fitur yang dinonaktifkan ya, untuk menghemat daya baterai kalau baterai kalian smartwatch ini low bat. Di fitur tingkat lanjut kita bisa aktifkan yang namanya deteksi otomatis. Nah seperti ini tampilannya ya.
Jenis fitur ini bisa diaktifkan ketika kita melakukan kegiatan olahraga seperti jenis latihan di sini ya yang tertulis ya. Ya, kesimpulannya smartwatch dari Xiaomi Watch 2 yang harganya ini 2399 atau dibulatin aja ya 2,4 juta. Dia sudah ada di Xiaomi official resminya ya di Indonesia. Ada garansi juga jelas pastinya, ini saya dari toko oren. Saya cek di toko hijau belum ada. Nanti kalau ada link pembeliannya saya taruh di deskripsi video. Dan bagaimana untuk kelanjutannya ini nanti akan saya bawakan di video reviewnya masing-masing ya guys, yaitu Xiaomi S3, Xiaomi Watch S3 maupun Xiaomi Watch 2 ya, yang saya akan pakai kurang lebih sekitar 2 mingguan deh ya. Dan seperti biasa ditunggu aja di lapak saya toko hijau, Tokopedia saya ya. Jika selesai review saya akan jual kembali di lapak saya itu. Oke, terima kasih banyak buat yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam kata-kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya Freddy dan nantikan video saya selanjutnya. Bye.